Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat semuanya. Bagaimana puasanya? Semoga lancar selalu ya. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang hujan dan asam lambung ya. Apakah memang hujan ini bisa menimbulkan lambung menjadi kumat ya? Atau bagaimana? Saya akan sedikit bercerita ya. Ceritanya kemarin ya teman-teman ya. Saya melakukan sebuah perjalanan, dan di waktu perjalanan baliknya atau pulangnya itu sore hari ya, menjelang buka puasa, menjelang maghrib. Nah itu saya kehujanan teman-teman ya. Dari arah Pacet, orang Mojokerto pasti tahu ya Pacet itu di mana ya, dari arah Pacet turun, nah sampai daerah sekitar Delanggu ya. Delanggu itu saya kena hujan teman-teman ya. Total dari titik tempat saya berangkat itu, dari sana balik pulang ceritanya ya, dari tempat itu sampai ke rumah saya itu yang 30% itu enggak hujan, tapi 70%-nya, sekitar 70% itu hujan teman-teman ya. Dan ketika saya itu awal berangkat itu kan belum hujan, perut masih oke ya, kepala masih enak ya. Nah, kemudian setelah dekat ini ya, Pom Delanggu itu mulai nih hujan, ada ini hujan ya teman-teman. Dan hujannya itu enggak sedikit-sedikit, tapi langsung deras gitu ya. Akhirnya saya nyari sebuah masjid dan saya berteduh di situ. Dan sekitar 5-10 menitan ya, 10 sampai hampir 15 menit saya di masjid itu sudah ini jam 5 lebih teman-teman, jam 5 sore lebih, mendekati waktu berbuka, dan itu sudah gelap karena mendung dan hujan yang sangat deras. Nah di sini teman-teman, saya sendiri nggak tahu kenapa ya, saya tuh sangat berharap bahwa di sore hari itu saya kan masih jauh dari rumah, dan besar harapan saya itu saya nggak kambuh, saya nggak kumat. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba ada sesuatu yang naik ke atas ya, dari lambung ke arah dada ini, kayak ada dorongan ke atas ya. Nah di situ saya mulai ini sadar ya, wah saya kayaknya mau kumat ya teman-teman ya. Ini cerita nyata saya ya. Jadi saat itu saya bingung teman-teman, antara tetap berteduh ataukah nekat pulang. Karena apa, kalau saya tetap berteduh di situ, saya nggak tahu sampai berapa lama hujan ini, dan saya bertahan dalam kedinginan. Dan waktu itu saya tidak membawa jas hujan ya, saya nggak membawa mantel ya teman-teman. Jadi hanya pakai kaos, celana sama jaket aja ya teman-teman ya. Nah dan udah dingin banget ya. Nah ini ternyata memang hujan itu kalau untuk saya pribadi memang bisa menimbulkan sensasi kambuh teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan apa? Saya memutuskan untuk enggak papalah, oke lah kehujanan. Kalau sakit di jalan sekalian sakit ya, tetapi kan saya bisa segera sampai rumah. Di rumah nanti kan saya bisa mandi pakai air hangat itu teman-teman. Kalau saya bertahan di masjid ini, saya nggak tahu sampai berapa lama dan tetap kedinginan, dan mungkin itu semakin memperburuk keadaan saya itu teman. Ya memang ada panik, ada, kemudian cemas pun otomatis keluar ya, karena masih jauh ya. Nah akhirnya saya putuskan untuk menembus hujan itu teman-teman, menembus hujan. Nah, di tengah perjalanan itu ya badan ini rasanya macem-macem teman-teman ya. Rasanya enggak karu-karuan ya, ada kayak apa namanya, sesak ya, kemudian kepala mulai berat. Nah kemudian nafas itu kayak nggak penuh gitu, kayak nggak bisa penuh gitu ya. Kemudian juga ditambah rasa dingin ya teman-teman ya. Kemudian di kepala ini pengennya ngebut ya, tetapi nggak berani, hujan deras gitu teman-teman ya. Akhirnya ya alhamdulillah sampai rumah dengan selamat ya. Kemudian langsung ini sekarang saya bagi ya bagaimana penanganannya ya teman-teman ya. Jadi sampai rumah itu saya segera ganti, lepas baju yang basah-basah itu, dan segera mandi pakai air hangat ya. Kemudian segera waktu itu ini teman-teman yang ngasih minyak kayu putih atau minyak telon ya, minyak kayu putih kayaknya itu, ke arah pusar ya. Kasih pusar, kemudian dada, kemudian untuk punggung itu dikerokin ya, biar seketika itu badan hangat. Dan alhamdulillah teman-teman, seketika itu juga berangsur-angsur membaik. Tapi sih belum
belum terlalu, belum sampai 100% ya, dan itu sudah mulai enak ya, kemudian bisa makan, kemudian tidur pulas tanpa tanpa apa ya, tanpa sulit tidur gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi setelah bangun tidur sensasinya masih ada gitu ya, tetapi saya nggak panik ya, memang itu bawaan dari kemarin, biasanya memang ada lanjutannya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, akhirnya ya tetap tetap rileks saja intinya, kemudian makan pun makan yang baik-baik ya, jangan sampai makan yang ekstrim ya, yang pedas, yang kecut. Nah, pokoknya biasa aja teman-teman ya. Dan eh, saya kebetulan apa namanya ini kan di rumah sedia teman-teman ya, sedia kayak Lanso, sedia kayak polisilin ya teman-teman. Itu kita pakai teman-teman ya, hanya di saat ketika kita mengalami kekambuhan ya, dan jangan dirutinkan. Dan hari ini pun tadi pagi ya saya pakai satu Lanso, polisilinnya itu saya kalau tidak salah satu apa dua gitu ya, saya lupa teman-teman. Yang jelas kalau untuk Lansonya itu satu udah cukup ya teman-teman. Kemudian istirahat, makan yang halus-halus ya, rasanya yang halus ya, tajam-tajam. Dan ini alhamdulillah ini sudah hampir jam 2 sore ya, hampir sekitar jam 2 jam 2-an lah, jam 2 sore, sekitar jam 2 sore ini sudah enak ya, bahkan ini bisa buat mencari rezeki lagi ya, kita bisa keluar rumah lagi mencari rezeki gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya teman-teman kalau bisa ya, kalau punya riwayat lampu, jangan sampai teman-teman ini kehujanan ya, dan kalaupun harus menembus hujan usahakan pakai mantel, jangan kayak saya kemarin ya, nggak pakai mantel, jadinya ya itu luar biasa ya. Tapi alhamdulillah sudah enak lagi. Dan yang perlu menjadi pegangan teman-teman semuanya, ingatlah bahwa sensasi itu enggak jangan berpikir itu lama ya. Misalnya sekarang kumat ya, jangan berpikir sampai mungkin ini sampai seminggu ke depan ya, seminggu ke depan kita akan sakit terus, jangan seperti itu ya. Nah, ketika mendapati kekambuhan, teman-teman istirahat, tenangkan pikiran, ingat ini hanya sakit biasa ya. Kalaupun teman-teman sedia apa namanya persiapan ya, persediaan ya, ya teman-teman manfaatkan ya, ada Lanso atau omeprazol, atau ada juga Promax atau polisilin atau Milanta, itu kita pakai teman-teman ya. Untuk apa? Meredakan sensasinya agar tetap bisa melakukan aktivitas ya. Itu teman-teman memang gunanya obat-obat itu untuk menghadapi sensasi ya, jangan terlalu takut ya, kan itu nggak dirutinkan setiap hari. Kalau ada sensasi aja, sambil kita terus belajar mempelajari kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa membuat kambuh, ataupun makanan-makanan apa yang bisa membuat kambuh, itu sambil belajar. Kalaupun sampai terjadi salah makan ya, itu kan kita punya solusinya ya, pakai itu tadi teman-teman ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.